mahasiswa. Inilah untuk pertama kalinya kami ikut aksi solidaritas seperti ini di DPRD Kabupaten Pekalongan. Mengapa? Bukan karena adik-adik, tapi soal rakyat Indonesia. Kebetulan pemicunya adalah adik-adik yang orang berkumpul. Mengapa perlu gerakan solidaritas ini? Pertama, Corona ini telah berubah menjadi teror bagi rakyat Indonesia. Semua kita terteror. Dan yang anehnya adalah yang teror kita ini aparat. Aparat tidak tampil untuk melindungi, tidak tampil untuk memberikan harapan, tidak tampil memimpin bahwa kita bisa memenangkan ini. Tapi dengan selalu mengkampanyekan tutup masjid, dengan selalu mengatakan jangan kemana-mana, dengan selalu mengatakan di rumah saja, apakah itu berarti Anda ingin mengatakan bahwa seragam pencuri yang jalan-jalan? Ini adalah teror. Ini pendekatan yang salah. Harus kita ubah ini. Pemerintah, kami tahu pemerintah Kabupaten Bulukumba ini sebagai bagian dari pemerintah Republik Indonesia yang memang menjalankan perintah. Tetapi sebagai daerah otonom, bupati, DPRD bisa mengkreasi sebuah kebijakan di mana kita menjalankan protap itu dari atas, tetapi pada saat yang bersamaan kita tidak mengangkat kita penjara. Ini semua orang kulit tahu seluruh Indonesia. Pertemuan kita pada hari ini memang kejadian dari DPRD Kabupaten Bulukumba. Memang yang datang adalah rakyat Bulukumba. Tetapi ini masalah nasional. Hanya saja mereka tidak punya keberanian, tidak punya kekuatan untuk bergerak membangun solidaritas. Dan mulai hari ini kami akan mengkampanyekan ke seluruh Indonesia lawan Republik kita. Jangan presiden kita sudah diteror, rakyat juga ikut diteror. Itulah sebabnya kenapa penjajahan 300 tahun berlangsung di Indonesia ini, karena rajanya ditangkap, diintimidasi, rakyatnya juga ikut takut. Sekarang saja rakyat tidak boleh takut. Kita semua sudah paham dengan teknologi informasi, dengan ilmu pengetahuan bahwa COVID-19 itu memang ada. Kita akui itu sebagai virus, sebagai sumber penyakit. Tetapi apakah dia wabah? Ini pertanyaan. Kalau dia wabah secara nasional, apakah dia wabah secara tingkat provinsi? Kalau dia wabah secara tingkat provinsi, apakah dia wabah secara tingkat kabupaten? Dan seterusnya. Tapi pendekatan yang kita pakai selama ini adalah bisa meratakan. Di mana kampungnya Bapak yang anggota DPRD yang sebelah sana? Di Bulukumba sebelah mana? Kampung Jolok. Kampung Jolok disamakan dengan Las Vegas, ditutup juga masjid di sana. Kan gila ini. Dan kita semua diam. Kami lihat aparat-aparat juga di tingkat bawah ini menjalankan protap begitu kencang, luar biasa sekali. Mana tutup itu masjid, mana ada ke masyarakat. Bagus kalau kau dalam semua isu begitu. Jadi kita semua harus berhati-hati menghadapi isu ini. Jadi dia sudah menjadi teror. Kedua, dia menjadi alat pengendali massa. Ini nih. Kalau dulu pemerintah Orde Baru menekan kita dengan tentara, sekarang kita ditekan dengan Corona. Corona menjadi alat penekan ke rakyat. Dan ini harus kita lawan ini. Jangan dibiarkan. Kita sudah 3 bulan terkurung. Walaupun di desa-desa petani tetap bekerja, tetapi pusat pelayanan itu ada di kota. Dan di kota ini sentrumnya pelarangan itu semua. Jadi 2 hal itu kenapa kita harus bergerak? Pertama, karena isu COVID-19 sudah berubah menjadi alat teror kepada seluruh rakyat. Yang kedua, isu ini menjadi alat untuk membungkam suara rakyat. Ini berbahaya ke depan bagi Indonesia. Memang kita bicara di ruang ini, tapi ini adalah pembicaraan secara nasional yang kita bicarakan pada hari ini. Oke, saya pikir cukup dulu. Tunggu dulu, belum selesai. Lanjut.
Bagaimana teknisnya dari situ? Nah itu teknis Ya. teknis. Teknisnya adalah Bupati Bulukumba sebagai penanggung jawab tertinggi, kepala daerah harus membuat pernyataan keprihatinan dan menyesalkan apa yang dilakukan oleh tim COVID-19 Rumah Sakit Bayangkara. Harus bersuara Bupati. Bupati itu simbol. Apa artinya kita semuanya bersuara? Ada, tapi tidak memiliki kekuatan yang besar sebagaimana kalau seorang kepala daerah. Itu juga untuk membuktikan bahwa pemerintah hadir dalam kasus ini. Bagaimana teknisnya? Nah, silakan DPRD kunjungi khusus Bupati itu, sampaikan begini Pak Bupati. Ini namanya sikap kepahlawanan. Karena kita akan membela rakyat. Takbir! Jadi bikin statement. Harus statement itu keluar secara resmi bahwa ini pemerintah Kabupaten Bulukumba menyesalkan tindakan dari pihak Rumah Sakit Bayangkara. Baru dengan tuntutan yang lainnya itu tadi. Ini soal teknis. Yang kedua, Bagus teknis. Biarkan saja. kami memberi warning kepada pemerintah kabupaten, khususnya dinas kesehatan, khususnya gugus COVID-19 dan seluruh para medis dengan kejadian Andi ini apa yang terjadi, saudara-saudara sekalian. Masyarakat menjadi tidak percaya kepada yang namanya profesi kesehatan. Nah ini berbahaya. Karena apa yang menimpa Andi itu bukan hanya malpraktik, tapi itu menjurus kepada kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh tenaga dokter dan dilakukan oleh tenaga paramedis. Profesi ini dulu sangat kita hargai karena profesionalitasnya, karena kejujuran. Tetapi dengan kejadian, jangan ada ini bahaya ini. Bukan hanya di sini, seluruh Indonesia. Kalau kita sudah tidak percaya dokter, apa yang terjadi? Dan sekarang itu sudah mulai. Begitu waktu masih kejadian di Manado, kita masih mengatakan itu berita medsos apa dan lain sebagainya. Tapi dengan kejadian, keluarga kita sudah membuktikan bahwa semua ini memang fakta. Jadi warning kepada dinas kesehatan, jangan anda main-main. Hargai profesi anda, peruntukkan profesi. Ya, saya kira cukup dulu. Ketiga, pemerintah Kabupaten Bulukumba sampai aparat kerbau hati-hati dalam penanganan ini. Jangan ada kesan menekan rakyat. Jangan ada kesan. Tadi awasi juga ini pemerintah. Panggil itu asisten begitu. Hearing di sini. Kalau dapat aparat yang begitu di bawah itu aparat camat itu galau-galau. Panggil asisten, panggil kabar pemerintah, panggil seluruh camat. Hearing di sini di DPR. Anda berfungsi. Ini kita masih punya waktu ini. Kita tidak tahu sampai kapan pemerintah akan menetapkan ini kita bebas COVID atau tidak. Kita belum tahu. Jadi kami kira jelas semua tuntutan tadi. Yang paling pokok adalah kami meminta Bupati Bulukumba membuat pernyataan resmi menyesalkan tindakan COVID penanganan apa yang dilakukan oleh Rumah Sakit Bayangkara dan mengupayakan pemindahan alias pemulangan jenazah istri yang bersangkutan. Soal teknis sudah bukan kami punya urusan, bapak-bapak punya urusan itu sudah gampang kita konsul teknis. Keinginan dulu. Gitu. Keinginan dulu dan keinginan itu dibuktikan dengan pernyataan resmi. Begitu namanya berpemerintah. Nah, caranya untuk bupati kayak begitu caranya. Caranya menjadikan kota DPR itu begitu caranya. Ini semua kadang-kadang kita tahu punya mobil tapi tidak tahu caranya bagaimana pakai. Nah ini kami tahu caranya. Saya kira cukup. Jadi demikian saudara-saudara sekalian, terima kasih kepada tim aspirasi anggota DPRD Kabupaten Bulukumba yang telah menerima teman-teman dari Solidaritas Rakyat Bulukumba Anti Corona, itu namanya Niforu. Dan itu Jadi ini bukan solidaritas kabupaten, tapi solidaritas nasional. Jadi ini dari berbagai elemen ini. Tolong disampaikan Pak Bupati, jangan kita terlalu berleha-leha menghadapi masalah ini. Pemerintah harus kelihatan bahwa dia hadir. Pemerintah itu baru hadir kalau berfatwa, kalau mengambil keputusan, kalau melakukan tindakan. Nah, itu namanya hadir. Kalau cuma di kantor itu namanya pergi merokok-merokok, itu kalau bisa namanya. Saya kira cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kira cukup jelas kawan-kawan sekalian. Jadi hal selanjutnya adalah untuk menyingkat waktu kita.
Jadi langsung saja kita ingin mendengarkan pernyataan dari secara resmi nih sebagai lembaga resmi DPR terkait dengan apa yang sudah kami sampaikan sekarang. Jadi paling tidak diperjelas langkah konkret apa yang mau dilakukan dalam kerangka pemulangan jenazah itu berdasarkan apa yang sudah kami berikan. Ya. Kami sampaikan juga bahwa saat sekarang ini di Makassar, saudara kami Andi Basuryadi Mapasule sementara mengunjungi gugus COVID. Jadi saya kira ke depannya apapun yang mau dilakukan harus dilakukan koordinasi secara baik. Kemudian yang saya harus garis bawahi dari pernyataan kawan-kawan semua sebagai koordinator adalah bahwa harus ada sikap resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba terhadap persoalan ini. Karena yang menjadi korban adalah anak Bulukumba, dan itu bukan satu-satunya kalau kita bicara dalam skala nasional. Oleh karena itu apa yang kami lakukan hari ini itu bukan adalah skala daerah atau kabupaten semata, tetapi ini menjadi bagian dari solidaritas nasional kami bagi orang-orang yang diperlakukan sama. Karena bukan hanya itu. Saya menemukan di percakapan saya ada 8, salah satu tenaga medis di gua itu ada 8 jenazah yang hendak hal yang sama. Jadi ini hampir mirip, itulah kenapa saya katakan ini sebuah rekayasa yang dilakukan untuk menakuti kita. Saya kira kita paham soal teori, bagaimana mengendalikan orang-orang ini dengan ketakutan. Hari ini kita dilarang turun ke jalan supaya dengan COVID ini supaya tetap stabil kelihatan, tetapi sesungguhnya kita ini sementara dizalimi. Di Amerika sedang